Jokowi melakukan konsolidasi secara terang-terangan dengan berbagai manuver. Ini satu tindakan brengsek dan konyol, dan merupakan satu tindakan pelecehan terhadap Presiden Prabowo. Dan akhirnya saya menyadari bahwa warning yang pernah dikeluarkan oleh Bahlil Lahadalia agar jangan main-main dengan Raja Jawa, ternyata benar bahwa sang Raja Jawa alias Mulyono masih memiliki kekuasaan dan berpengaruh besar hingga saat ini. Baru terjadi sepanjang sejarah perjalanan bangsa ini, seorang mantan presiden masih merasa dirinya sebagai presiden meski kekuasaannya telah berakhir. Tidak salah jika banyak pengamat yang menilai bahwa di Republik ini terjadi matahari kembar alias dualisme kepemimpinan. Bapak Jokowi beri arahan peserta Sespimen Polri di rumahnya. Hah? Gimana maksudnya? Bapak-bapak perwira ini yang pakai seragam ini, yang sedang melakukan pendidikan ini, minta arahan kepada Bapak Jokowi. Bapak Jokowi masih presiden apa ya? Ya, ada yang bisa jawab kenapa bapak-bapak polisi ini ke rumah Pak Jokowi pakai seragam minta arahan soal pendidikan. Aduh, nggak mau jawab yang aneh-aneh, saya takut. Biarkan netizen aja ya yang komentar. Ngomong secara pribadi ya, pribadi. Kalau dia tidak upload di ruang publik, gua rasa nggak apa-apa. Tapi kalau di ruang publik, menurut gua kurang pas. Ini pribadi ya, kurang pas. Ya karena sekarang Pak Jokowi kan mantan presiden, kecuali masih presiden, boleh aja. Tapi kan ini institusi yang notabene lagi sekolah. Ya mungkin dapat arahan sewajarnya kalau dia tertutup aja, fine. Tapi kalau ini ruang terbuka kan orang anggapannya jadi beda-beda. Wah ini jangan-jangan Pak Jokowi masih post-power syndrome. Jadi pengen juga terus tampil dalam kondisi. Secara niat baik sekali, nggak apa-apa. Tapi nggak usah diupload kan. Sikap Jokowi menerima kunjungan peserta didik Sespimen Polri di rumah pribadinya menimbulkan perdebatan soal etika seorang mantan kepala negara. Langkah Jokowi yang masih memberi arahan kepada peserta didik Sespimen bisa menjadi presiden buruk. Sespimen Polri merupakan program pendidikan bagi perwira menengah dengan pangkat komisaris polisi dan ajun komisaris besar polisi. Tujuannya adalah untuk mencetak calon pemimpin kepolisian dengan kemampuan manajerial, tingkat menengah, integritas moral, wawasan kebangsaan, serta kepemimpinan strategis. Belum apa-apa mereka sudah tidak bisa membedakan bagaimana bernegara yang betul, tegas pakar hukum tata negara Refli Harun. Menurutnya para peserta Sespimen adalah calon-calon jenderal yang berpotensi menjadi pemimpin bangsa. Oleh karena itu, pendidikan yang mereka terima harus mencerminkan nilai-nilai ketatanegaraan kuat dan etis. Tak hanya itu, ia juga menyinggung bagaimana para menteri dan pejabat negara masih menunjukkan loyalitas kepada Jokowi meskipun masa jabatannya telah usai. Dari sisi ketatanegaraan atau etika kenegaraan, kita bisa persoalan ke itu. Menteri ke Jokowi itu tidak sopan karena mereka bukan pembantu Jokowi lagi, tetapi pembantu Prabowo. Ini menunjukkan tidak adanya monoloyalitas kepada Prabowo. Gawat setelah para menteri loyalis Jokowi mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jokowi kembali mengumpulkan dan memberi arahan kepada peserta sekolah staf dan pimpinan menengah Polri atau Sespimen Polri di kediamannya. Dan sangat tidak mungkin pertemuan ini tanpa sepengetahuan atau izin Kapolri. Ada sesuatu yang urgent di negeri ini. Jokowi melakukan konsolidasi secara terang-terangan dengan berbagai manuver. Ini satu tindakan brengsek dan konyol, dan merupakan satu tindakan pelecehan terhadap Presiden Prabowo.
Dan akhirnya saya menyadari bahwa warning yang pernah dikeluarkan oleh Bahlil Lahadalia agar jangan main-main dengan Raja Jawa, ternyata benar bahwa sang Raja Jawa alias Mulyono masih memiliki kekuasaan dan berpengaruh besar hingga saat ini. Baru terjadi sepanjang sejarah perjalanan bangsa ini, seorang mantan presiden masih merasa dirinya sebagai presiden meski kekuasaannya telah berakhir. Tidak salah jika banyak pengamat yang menilai bahwa di Republik ini terjadi matahari kembar alias dualisme kepemimpinan. Oleh karenanya, tidak ada pilihan bagi Presiden Prabowo untuk segera mengambil langkah dan sikap tegas. Salah satunya dengan segera mencopot Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri dan menghentikan segala manuver yang dilakukan oleh sang Raja Jawa alias Mulyono dengan kroni-kroninya yang dikenal dengan istilah geng Solo. Jika tidak, saya meyakini posisi Bapak Presiden sangat tidak aman atau terancam. Dan prediksi Bapak Prabowo bahwa negara ini akan benar-benar bubar bukan menjadi hal yang mustahil. Bapak Prabowo, jangan hianati rakyat. Jangan hanya omon-omon. Saatnya engkau tunjukkan bahwa Anda adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Republik ini. Demi keselamatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Salam waras. Salam nasionalis sejati. Dengan saya, Ruslan Buton, Panglima Serdadu Ekstrim Matra Nusantara. Kalau ini ruang terbuka kan orang anggapannya jadi beda-beda. Wah, ini jangan-jangan Pak Jokowi masih post-power syndrome. Jadi pengen juga terus tampil dalam kondisi. Secara niat baik sekali, nggak apa-apa. Tapi nggak usah diupload lah. Ini pribadi ya, bukan atas nama partai loh. Ini pribadi. Ya, ini sebenarnya ada dualisme. Ini namanya situasi yang Pak Presiden tuh pengen anak didiknya, kebetulan kan ajudannya Sarif kan memang lagi ikut sesbik Polri. Jadi sisi positif adalah Pak Presiden pengen ngajarin anak-anaknya lah, ngasih tahu yang baik-baik. Tapi kalau tertutup, wah itu keren banget. Tapi kalau ruang terbuka, menurut kita ya aduh, nanti orang anggapannya wah ini gimana sih ini dan gitu. Tapi kalau memang kalau tertutup aja, misalnya ngasih tahu kalian ini harus begini, seneng gitu. Tapi kalau terbuka, nanti kan anggapannya nanti wah ini kok Pak Presiden, mantan Presiden kok masih manggil-manggil orang gitu. Itu dari Komisi 3 ini sama ya? Enggak, ya itu tadi kalau ngeliat sekarang secara Komisi 3 namanya mantan Presiden, yang dipertanyain adalah itu udah izin belum sama komandan tertingginya di lembaga pendidikannya. Pertanyaannya udah izin belum? Kalau belum izin, harusnya dia jangan pakai baju dinas. Mendingan pakai baju biasa, datang rame-rame. Oh, namanya silaturahmi sebagai warga misalnya. Tapi kalau udah pakai baju dinas, dia harus izin sama komandannya. Teman-teman tolong tanyain, komandannya udah izinin apa belum? Nah, kalau udah diizinin, berarti komandannya juga harus tanya lagi. Udah izin lagi belum sama Pak Kapolri?